الصالحة المباركة وعلينا تقبل ويتوب وإياكم بوجهك ويرضاه ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا بها البدن والجسم والروح ثم إلى الرؤوس بموت بدعوة الإنشاء وقوت العباد والبلاد الحبيب اقتنا بالعدو بمحبة الأكتاب إلى أرواح جميع سادتنا الباعث بصورهم كثير بكائهم ودم وصولهم وضروعهم وخصوصا نرجو بموت حبيب أحمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بن بن سالم ونرجو بموت حبيب أبي بكر بن عبد الله العباس بن زيد ما بين حبيب أحمد ناصر العباس بن حبيب علي بن محمد بن حسين الحامش بن ونرجو بموت حبيب أبي بكر بن عبد الله العباس ونرجو بموت حبيب بن سيد الظاهر ونرجو بموت حبيب محمد بن أحمد بن شاطر ونرجو بموت حبيب محمد بن عبد الله الهدار ونرجو بموت حبيب حسن بن حسن ابن عبد الله بن شاطر ونرجو بموت حبيب عبد الشكور محمد بن سالم بن حبيب ونرجو بحبيب أبي بكر العادل بن علي المشهور ونرجو من خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاف ونرجو بن سالم من عبي السكاف ونرجو الشيخ فرجي بن عبي السكاف ونرجو الشيخ بن حجر بن محسن بن علي بن وصول وفروعهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين إن الله يغشاهم من رحمة المغفرة وعلى ما رواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب وعلى ما رواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاف وعلى ما رواه السلف الصالحون وآل الصالحون وبنية الفتوح والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح والجنون لإطلال صلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، بين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى في كتاب التوراة: يا ابن آدم اطلبني تجدني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء فأنا أحب إليك من كل شيء. Lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Allah Musa di dalam kitab Taurat. Allah menyampaikan, ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia, utlubni, carilah aku, tuntutlah aku, tajidni, engkau akan mendapati aku. Fa innaka, maka sesungguhnya, idza wajadtani, apabila engkau mendapati aku, wajadta kulla syai'in, maka engkau akan mendapat segala sesuatu. Di dalam firman ini Allah menyebutkan kepada kita sebagai manusia agar selalu mencarinya, dan Ia berjanji jika kita mencarinya, kita pasti akan menemukannya. Apa maksud mencari Allah? Sebenarnya sesuatu itu kalau sudah jelas-jelas ada, buat apa dicari? Kan begitu. Tetapi Allah tahu manusia itu sering lupa, manusia itu sering lalai,
sehingga diingatkan. Artinya ketika manusia lupa dan lalai, dia tidak ingat sama Allah sehingga merasa kehilangan Allah. Tetapi jika manusia itu ingat dan sadar, baru ia merasa bahwa ia sedang ada bersama Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Udhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan mengingatmu. Artinya di saat kamu ingat kepada Allah, kamu pun akan ingat bahwa Allah bersamamu. Tapi di saat kita lupa dan lalai, disitulah kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun pada hakikatnya Allah itu selalu ada. Jadi di sini Allah ingatkan bagi orang-orang yang suka lalai dan lupa agar selalu ingat kepadanya, supaya dia selalu merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, segala sesuatu akan ia dapat. Segala sesuatu akan ia peroleh. Apa yang tidak dia peroleh ketika dia bersama Allah? Rezeki. Bukankah Allah yang Maha Razzaq, Maha pemberi rezeki? Kamu dekat dengan yang Maha pemberi rezeki, minta sama dia, dia akan kasih. Apa? Perlindungan, takut sama orang. Gak usah takut kalau kamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik yang Maha menjaga dan melindungi. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang Maha kasih di antara segala yang pengasih. Apa yang kamu takuti? Kekurangan. Tidak ada kekurangan jika engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kafi, Maha Mughni, Maha yang mencukupi dan yang Maha yang mengayakan. Hanya orang yang kehilangan Allah taala lah yang akan cemas dan ia akan kehilangan segalanya. Makanya di sini Allah menyebutkan, wa idza futtuka, dan apabila aku hilangkan engkau sehingga lupa denganku, fataka kullu syai'in, maka segala sesuatu akan hilang darimu. Takut menghantui hatinya, rasa cemas, rasa khawatir, takut miskin, takut tidak dapat rezeki. Kamu sih jauh dari yang Maha memberikan rezeki. Takut dimusuhi orang, takut dicelakai orang, kamu sih jauh dari yang Maha melindungi. Cemas. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu bersama Allah? Ingat terus zikir, kewajiban dijalankan, sholat jangan ditinggalkan, firman-firmannya dibaca, Al-Quran, kita akan selalu menemukan Allah ada bersama kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang ketika itu masih kecil. Kata beliau, "Ya gulam, wahai anak, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka." Wahai anak, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, engkau akan menemukan Allah ada di dekatmu. Loh, bagaimana kita bisa menjaga Allah? Allah Tuhan alam semesta, tidak perlu jagaan dari kita sebagai hamba. Maksud jagalah Allah, jagalah batasan-batasannya. Perintahnya kamu jalankan, larangannya kamu hindari. Ini yang dimaksud menjaga Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga dan memelihara syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perintahnya kamu kerjakan, larangannya kamu hindari, maka kamu menjaga Allah dan Allah akan jaga kamu. Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asbahani, pengarang kitab Al-Ghayah wa Taqrib Matan Abi Syuja', itu usia beliau lebih dari 100 tahun, tapi matanya masih normal, bisa melihat dengan jelas, telinganya pun masih normal, bisa mendengar dengan jelas, bahkan giginya pun tidak ada yang ompong sama sekali. Sama seperti anak muda.
Sehingga ada yang bertanya, wahai Qadhi Ahmad bin Husain, kenapa engkau bisa seperti ini? Apakah ada jamunya atau obatnya atau mungkin amalannya? Kata Al-Imam Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asbahani, saya tidak punya obat herbal apa-apa. Saya tidak pernah meminum jamu dan lain-lain ataupun amalan khusus, gak ada. Hanya saja selama ini saya selalu memelihara perintah-perintah Allah dan selalu menghindari larangan-larangannya. Oleh karena saya menjaga Allah, maka Allah pun menjaga saya, sehingga seluruh anggota tubuh saya masih terlihat aktif dan normal. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Sebagaimana saya menjaga batasan-batasan Allah, tidak ada kurang sedikit pun, Allah juga tidak mengurangi sedikit pun daripada tubuh saya. Sehingga aku tetap bisa melihat dengan normal, membaca buku-buku dan kitab tanpa memerlukan alat baca, kacamata dan lain-lain, mendengar tanpa memerlukan alat bantu, bergerak ke situ kemari tanpa dituntun atau pakai tongkat. Usah, saya sudah dijaga sama Allah karena saya menjaga Allah, dan Allah itu maha membalas. Fahal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Jika manusia bisa membalas budi orang baik kepadanya, maka Allah jauh lebih pandai dan lebih bisa daripada manusia. Bukankah Allah yang mengajari manusia membalas budi kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya? Allah yang mengajarkan itu, Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Maka Allah lebih bisa dan lebih pandai untuk membalas kebaikan hamba kepadanya. Jangan khawatir, selama kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Bala tidak akan turun, bencana tidak akan melanda. Bala dan bencana itu melanda karena kamu sendiri yang tidak pernah menjaga Allah. Kamu sendiri yang selalu mengundang murka Allah. Akhirnya datang murka itu, akhirnya datang bencana dan musibah itu. Apa murka yang dimaksud? Kemungkaran-kemungkaran kamu lakukan. Pesta pora yang mengandung dosa dan maksiat kamu lakukan. Pesta perempuan, pesta miras, pesta narkoba, turun bala. Wal'iyadu billah. Makanya bala tuh jangan diundang-undang. Orang-orang soleh itu aja di antara doa mereka mengatakan, Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang baik, bukan hamba-hamba yang diuji. Takut mereka dengan ujian. Orang soleh imannya kuat. Kita yang gak jelas ini berani menantang Allah dengan pesta pora yang mengandung maksiat dan dosa-dosa tadi. Wal'iyahzubillah. Oleh karenanya jaga Allah, Allah akan jagakan kamu. Seandainya penduduk desa, kampung itu selalu menjaga Allah, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, Allah akan jaga semua yang ada di kampung itu. Bahkan satu sendal pun tidak ada yang hilang. Tidak ada yang mencuri. Sendal di depan rumah tidak mencuri, apalagi sepeda motor, apalagi yang lain. Sendal aja yang paling kecil dijaga sama Allah, apalagi yang paling besar. Kalau apa? Kalau kita menjaga segala perintah-perintahnya, dipelihara betul, Allah akan peliharakan kita. Larangannya dijauhi, Allah akan jauhkan kita dari bala dan bencana. Jadi begitu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu pelihara Allah, kamu akan temukan ia ada di dekatmu. Allah bersama kamu. Fa'ana, maka saya, kata Allah, ahabbu ilaik, adalah orang yang zat yang paling pantas, paling dicintai di sisimu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Di saat kamu bersama Allah, kamu tidak akan takut dengan apapun. Tetapi di saat kamu tidak bersama Allah, maka kamu akan takut dengan segalanya. Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala bercerita tentang pengalamannya ketika sedang mengembara. Beliau melintasi sebuah hutan belantara. Karena waktu malam sudah tiba, maka beliau memutuskan untuk beristirahat di hutan belantara itu. Di hutan tersebut beliau banyak menyaksikan binatang-binatang buas dan berbisa.
Ular berkeliaran di dekat beliau. Suara auman singa dan serigala terdengar. Tetapi hati beliau tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak gentar dan cemas sama sekali. Beliau pada malam itu tidur dengan lelapnya tanpa merasa ketakutan. Padahal ular-ular berbisa keluyuran di samping beliau di hutan belantara. Auman serigala dan suara macan kedengaran jelas, tapi gak takut sama sekali. Tidur dengan lelapnya. Hingga akhirnya beliau terbangun ketika subuh, melaksanakan sholat subuh, zikir dan wirid, melanjutkan perjalanannya. Ketika beliau sampai di suatu daerah dan waktu malam sudah tiba, beliau memutuskan untuk beristirahat di daerah itu. Kali ini daerahnya tidak terlalu rimba seperti yang kemarin beliau lewati, dan tidak terdengar auman serigala ataupun suara singa. Juga tidak terlihat binatang berbisa, tidak ular, tidak kalajengking. Tetapi kata Abul Hasan Asy-Syadzili, kali ini rasa takut di dalam hati saya itu sangat kuat sampai tubuh saya bergetar. Ditambah lagi ada suara kepakan sayap burung pipit, tambah takut saya. Padahal cuma burung pipit mengepakkan sayapnya. Heran saya. Di kemarin di hutan belantara yang penuh dengan binatang buas dan berbisa, saya nggak takut. Malah di hutan yang tidak terlalu belantara, tidak ada binatang buas dan berbisanya, hanya ada terdengar suara burung pipit yang mengepakkan sayapnya. Itu aku ketakutan setengah mati, kata beliau. Heran. Akhirnya terdengar hatif, suara mengingatkan aku. Suara itu tidak terlihat orangnya, tetapi kedengaran. Suara itu mengilhamkan kepada saya. Wahai Abul Hasan, tahukah engkau kenapa malam ini engkau ketakutan dan malam kemarin engkau tidak ketakutan? Karena kemarin engkau bersama Allah dan malam ini engkau tidak bersama Allah, makanya engkau ketakutan. Barulah aku sadar, kata beliau, bahwa ketika aku memasuki hutan pertama kali kemarin itu, aku zikir kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Dan kali ini aku lupa berzikir kepada Allah. Pantas aku jadi ketakutan malam ini, tidak seperti malam kemarin. Baru beliau sadar. Akhirnya beliau pun baca zikir, baca wirid, dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga rasa takut itu hilang dari dalam hatinya. Radhiyallahu anhu warda. Sehingga dikatakan, man khafallahu khafa minhu kullu syai'in, wa man lam yakhafillaha khafa min kulli syai'in. Artinya, barang siapa yang takut kepada Allah, semua sesuatu akan takut kepadanya, termasuk binatang buas dan berbisa itu. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan ketakutan dari setiap sesuatu, walau hanya seekor burung pipit yang mengepakkan sayapnya tadi. Jadi begitu. Para aulia Allah kok tidak takut? Karena mereka selalu bersama Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, para wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Allah. Biasakan selalu bersama Allah dalam setiap detikmu. Zikir, sebut namanya, ingat terus Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jika kebersamaan itu, ma'iyatullah, selalu kita rasakan, kita tidak akan mau berbuat dosa, malu. Hanya orang yang lalai melakukan dosa-dosa itu, lupa, alfa dia. Coba kalau nggak alfa, nggak lalai, nggak lupa, nggak mungkin dia bermaksiat. Jadi begitu. Ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, anallah, saya Allah, alladzi aqulu lisyai', yang aku mengatakan kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
apabila menghendaki melakukan sesuatu, gak usah banyak gerak. Ya, tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah sesuatu itu. Itu kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Mampu hanya dengan mengatakan kun, jadilah. Maka sesuatu itu jadi. Apa kata Allah? Ati'ni, taati aku. Aj'alka, aku akan jadikan engkau taqulu lisyai'i, akan mengatakan kepada sesuatu kun, jadilah, fayakun, sesuatu itu akan jadi. Kamu, bukan Allah, kamu yang mengatakan jadilah, sesuatu itu akan jadi asal kamu taat kepada saya. Artinya jadi biiznillah, dengan izin Allah. Asal kamu taat dulu kepada saya. Kenapa? Kalau kamu sudah taat kepada saya, kamu jadi kekasih saya, walinya, wali saya. Kalau sudah jadi kekasih saya, apa yang kamu minta kabul. Allah sudah sayang sama kita. Ingat nggak waktu pian masih pengantin baru dengan istri pian? Ya, waktu masih pengantin baru, bukan sekarang udah punya cucu, beda lagi. Dulu masih pengantin baru, gak usah ngomong, baru istri melihat tas, udah dibelikan sama pian. Ah, kamu mau tas itu? Saya belikan. Padahal belum ngomong. Baru ngeliat buah mangga, oh kamu mau mangga? Saya petikkan. Maklum pengantin baru. Iya, karena saking sayangnya, baru ngelirik udah dikasih sama suami. Karena sayang. Iya. Kalau sudah punya anak, punya cucu, ambil seorang, putik seorang. Nak nokarakan, makanya menabung. Ya beda lagi ya. Kasih sayangnya berkurang, tapi rahmahnya, ya rasa kasihannya bertambah. Makanya awal mulai itu sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah, ketenangan. Kalau orang masih muda, masih belum beristri, jiwanya tuh belum tenang. Tapi kalau sudah beristri tenang, diikuti dengan mawaddah, cinta. Lama kelamaan cinta itu mulai memudar, tapi berganti dengan rahmat, kasih sayang. Kasihan istri saya, sekian lama hidup bersama saya, bikinkan saya kopi, bikinkan saya makan, cucikan pakaian saya harus bisa membahagiakannya. Ini rahmah ini. Iya. Si istri juga begitu. Ya Allah, suami saya setia sampai saya sudah berusia 60 tahun seperti ini, nenek-nenek dia masih perhatian sama saya. Rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga, itu tamsil, gambaran. Jika seorang hamba dekat dengan Allah, Allah akan sayang kepadanya. Maka apa yang ia inginkan dikabulkan sama Allah. Dan ini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini Nabi mengutip wahyu dengan menyebutkan firman Allah, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya disebut dengan Al-Hadithul Qudsi. Apa kata Allah? Ma zala abdi yataqarrabu ilayya bima aftaradtuhu alaih. Masih senantiasa selalu hambaku mendekatkan diri dengan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ia pun senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang fardu aku sangat senang karena dia jalankan kewajibannya. Ditambahkan lagi dengan yang sunnah-sunnah. Subhanallah, senang Allah. Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia, kata Allah. Jadi kamu melakukan yang fardu, Allah sangat senang sekali. Karena itu yang paling disukai sama Allah, ibadah yang fardu. Kamu tambahkan dengan ibadah yang sunnah, tambah senang lagi Allah. Tadi sembahyang asar wajib. Qobliyah asar, sebelum asar sembahyang sunat memang sunnah, gak usah dikerjakan, gak dosa. Tapi kalau kamu kerjakan, Allah tambah sayang. Allah tambah sayang. Ada raja memiliki 2 orang budak. Seorang raja memiliki 2 orang budak. Budak pertama disuruh memberikan buah apel. Pergi dia membelikan buah apel ke pasar. Sesuai dengan perintah raja, disuruh membeli buah apel 1 kilo, ya dia beli 1 kilo.
dia kasihkan ke raja. Bagus, dia melaksanakan perintah raja. Memang itu yang dikehendaki oleh raja. Belikan buah apel ke pasar 1 kilo, sudah. Dengan kresek-kreseknya di julungnya. Nah raja, lawan plastik-plastiknya sekalian. Terima kasih. Karena sesuai dengan yang diperintahkan oleh raja. Budak yang satunya lagi juga disuruh oleh raja untuk membelikan apel 1 kilo di pasar. Dia pergi ke pasar, beli apel 1 kilo. Tetapi dia tidak langsung menghadap kepada raja. Dia pulang dulu ke rumah. Dia taruh apel di atas piring yang bagus. Kemudian dia berikan di sekitar buah apel itu wangi-wangian. Lalu dia berikan ke raja. Wahai paduka raja, ini buah apel yang kamu inginkan 1 kilo. Raja ketika melihat apa yang dilakukan oleh budak yang kedua ini tentu akan lebih bangga daripada yang pertama. Yang pertama dia sudah melaksanakan tugasnya, perintahnya, memberikan apel 1 kilo di pasar. Dengan kresek-kreseknya dikasih